Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, Guktae memanggil Kang Hanso dan berkata apa Hanso akan pura-pura tidak tahu sekarang setelah mendorong semua orang ke kematian mereka. Dia pun menyalahkan Hanzo karena semua ini terjadi karena Hanso. Dia melanjutkan, kau menyeret semua orang ke dalam ini jadi bertanggung jawablah. Hanso hanya diam. Sementara Hanceol yang sedang bertarung dan mendengar perkataan Guktae dia berkata kalau begitu kenapa kau tidak berhenti bicara dan mulai bertarung. Chol pun menendang monster yang dilawannya lalu dia melanjutkan. Kaulah yang tidak melakukan apapun sekarang. Guktae dia merespon, apa kau pikir aku tidak ikut serta karena aku lemah tanyanya? Aku akan tunjukkan padamu bahwa aku berbeda dari kalian yang suka berbicara besar, wus. Setelahnya pasukan anggota dari klan Guktae pun menyerbu seraya Guktae berkata saksikan kekuatan dari unit pasukan khusus. Pertarungan pun kembali pecah, dalam sekejap pertarungan itu pun didominasi oleh pasukan khusus tersebut, tanpa terlihat kesusahan, mereka bisa melawan para monster dengan mudah, itu luar biasa. Hanso pun berkata pada kelompok dua klan di belakangnya dan menyuruh mereka untuk bergabung dengan sisi sana juga, dan sementara Hanso akan menangani yang di sini, terlihat Hanso yang kembali berhadapan dengan iblis tersebut, iblis itu mengangkat tangannya dan mengayunkan senjatanya untuk menyerang Hanso, dentang, Hanso menghindarinya dengan melompat. Setelah menghindari serangan tersebut Hanso mendapat sebuah celah dan melancarkan serangan memotong dengan secepat kilat. Seseorang yang berada di kelompok Guktae yang melihat itu dia bergumam terkejut. Hanso melawan monster yang biasanya membutuhkan puluhan dari kita seorang diri. Dia pun berteriak pada pasukan khusus, apa yang kalian lakukan? Segera habisi mereka. Mereka pun menyerang iblis penjaga bersama. Hanso yang melihat itu dia bergumam, meskipun dia tidak mendirikan pasukan khusus untuk memamerkan kekuatannya. Hanso merasa untuk saat ini dia akan fokus pada pertarungan yang ada, Hanso pun kembali menyerang, itu kembali melilit iblis tersebut, setelahnya Hanso melancarkan serangan susulan dengan sabitnya, kelompok yang lain juga menyerang. Setelah serangan beruntun dilancarkan, Hanso mengamati celah, Jimin juga melakukan serangan tambahan, dan saat itulah Hanso kembali menyerang dengan rantai untuk melilit leher dari iblis tersebut dan menariknya hingga kepala iblis itu terlepas. Setelah mengalahkan iblis itu Hanso melihat ke belakang, menatap Guktae dengan tajam, begitu juga dengan Guktae. Memandang Hanso dengan niat permusuhan, Hanso pun berbalik, mereka saling berhadapan di tengah-tengah iblis penjaga yang sudah tumbang, seseorang pun berkata pada Guktae, Monark, ini kristalnya, mari tukar potongan kristalnya untuk artefak di store Serakang juga, kita mengembangkan pasukan khusus dengan bantuan aliasi klan, jadi, membina pasukan khusus menjadi prioritas utama. Guktae pun merespon jika dia berpikir untuk menggunakan apa yang mereka punya terlebih dahulu untuk klan Smoke. Guktae juga melanjutkan, jika dia sudah menjadi komandan sementara, tapi pasukan khusus adalah pasukan aliansi bukan, jadi jangan khawatir. Jongwook yang mendengar itu berkata, kapan orang-orang aliansi berhasil membentuk kelompok semacam itu? Xia juga menambahkan jika dari apa yang dia ketahui, tampaknya mereka juga cukup merahasiakannya, mereka berhasil mengendalikan para lord yang sulit diatur dan membentuk aliansi yang layak, rasa krisis yang meningkat yang mereka rasakan pasti menjadi faktor besar, tapi orang yang terpojok itu tampaknya tidak terlalu peduli, terlihat Hanso yang tetap santai seakan tidak terjadi apa-apa.
mereka pun mendekati Hanso dan Xia berkata pada Hanso, kelihatannya aliansi mencoba ribut denganmu. Hanso pun merespon, jangan khawatir, Hanso cukup tahu apa yang sedang terjadi. Xia yang mendengar itu bertanya, kau tahu apa sebenarnya? Namun Hanso menyela perkataannya dengan berkata, kecuali mereka bertindak secara langsung, awasi saja. Hanso menjelaskan jika dia sudah membuat persiapan. Tidak lama setelahnya Jimin dan Chol pun menghampiri mereka. Chol berkata tapi sekarang orang-orang itu harus bertarung di garis depan, jadi bukankah semuanya akan jadi sedikit lebih mudah? Sekarang setelah mereka maju, mereka tidak bisa hanya berdiam di belakang. Jimin juga berkata bahkan jika kita membantu mereka, mereka hanya akan mengabaikan kita. Jongwook juga menimpali, dalam hal ini, untuk keluar dari sini, kita harus menghadapi Raja Iblis. Jika mereka ingin hidup, mereka harus bertarung. Tapi dengan keadaan seperti sekarang, ucap Xia seraya berpikir dan melihat pasukan yang terluka. Terlihat orang-orang yang terluka mereka mengeluh. Aku tidak bisa menggerakkan lenganku. Aku tidak bisa bertarung seperti ini. Kupikir kita hanya harus menghadapi Raja Iblis. Mungkin aku bisa selamat dengan bergabung klan. Bisakah kita melakukan pertempuran yang layak? Berhenti mengeluh. Jika kau ingin selamat, kalahkan Raja Iblis dan temukan jalan keluar adalah satu-satunya pilihan. Bukankah itu benar? Tanyanya pada kelompok Hanso. Dia pun mendekati Hanso dan melanjutkan jika dia belum memperkenalkan dirinya. Ya, namaku Seong Yeon. Yeon. Dia semakin mendekat ke Hanso. Kang Hanso, Xia dan Jimin yang melihat itu ekspresi mereka aneh. Hanso pun menepis tangan Yeon dan bertanya apa yang kau coba lakukan. Yeon pun menjawab, bukankah kamu tidak punya hati nurani? Bukan apa-apa sungguh. Aku hanya ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Yeon pun berbalik dan berkata agar Hanso memberitahunya jika Hanso tertarik. Dia pun tersenyum dan berkata jika ada seseorang yang tertarik denganmu loh. Apa tujuannya? Tanya Jimin. Menjauh dariku, ucap Xia. Mereka pun membicarakan Yeon. Dia mengabaikan kita saat kita bicara tadi. Apa dia tidak masalah dengan siapapun selama mereka tidak bergabung dengan klan? Kita pernah mencoba melakukan bisnis dengannya, tapi dia mengabaikan kita. Hanso pun berkata pada mereka, jika kalian sudah selesai bersiap, ayo pergi. Chol pun berkata, sekarang dia mengabaikanku sekali lagi. Mereka semua pun berjalan, hingga mencapai dinding formasi. Begitu kita melewati ini, namun mereka semua dikejutkan dengan tawa Ferry. Ferry juga berkata apa kalian benar-benar akan melawan Raja Iblis? Haha, sungguh, para traveler kali ini benar-benar menyenangkan. Yah, kalau begitu aku punya berita bagus untuk kalian semua. Ferry pun menjelaskan jika mereka tidak harus mengalahkan Raja Iblis untuk membuka portal ke pulau berikutnya. Itu membuat mereka terkejut pastinya. Ferry melanjutkan jika mereka hanya perlu bertahan selama 30 menit, dan kristal yang ada di tahta akan aktif. Sederhana kan? Untuk sebuah portal yang akan mengizinkan kalian pergi ke pulau manapun tanpa pembatasan cukup menarik bukan? Kalian bisa juga membeli escape pass dengan kepingan kristal, tapi asal kalian tahu, itu bukan rute resmi. Hanso yang mendengar itu bergumam, dia baru memberitahu kami tentang ini, sudah jelas sekali. Ferry pun berkata jika begitu, lakukan yang terbaik. Mari bertemu di pulau selanjutnya. Bersamaan dengan itu dinding formasi terbuka. Terlihat Raja Iblis, Rais. Dia tersenyum dan menggerakkan gumpalan tengkorak yang mengambang. Tidak lama setelahnya roh tengkorak itu menyebar melayang ke segala arah. Raja Iblis itu mengendalikan tengkorak itu dengan satu pikirannya. Hanso yang melihat Raja Iblis itu dia bergumam, jika ini versi rendah dengan kekuatan kurang dari setengah dari kekuatannya yang sebenarnya saat di Abyss. Hanso dia tahu polanya. Terlihat roh-roh tengkorak itu menyerang ke arah Hanso.
di saat bersamaan Hanso menggunakan kristal mini untuk membeli sebuah artefak, dan Hanso langsung menggunakannya, dan itu pasangan yang sesuai dari sabit rantai Dekrados Judgment. Hanso menggunakan skillnya untuk menyerang yang bernama Dekrados Justice, itu langsung menancap di kepala roh tengkorak tersebut. Hanso akan menggunakan dua skill unik dari Dekrados Justice, Split, dan Retrieve. Terlihat sabit tersebut uang menjadi beberapa darinya. Hanso melancarkan serangan tersebut ke Raja Iblis, dengan satu pikiran, Raja Iblis membuat pertahanan dari tengkorak tersebut yang menahan serangan tersebut. Iblis itu menyeringai, setelahnya menyapu semua serangan Hanso dengan lambaian tangannya. Dia berkata, menyedihkan, itu membuat benturan dari rantai Hanso dan mementalkannya. Dentang-dentang-dentang, Raja Iblis itu mengeluarkan skillnya, beberapa tengkorak terangkat terbang, itu mensummon satu monster yang aneh, pergi dan cabik mereka jadi berkeping-keping perintahnya. Wus, itu mencakar dengan cepat, namun Hanso berhasil menghindarinya. Setelah Hanso berhasil menstabilkan tubuhnya saat mendarat, Hanso berkata pada kelompok di belakangnya, jika dia akan tangani Raja Inlis, jadi tangani para monster yang dipanggil Raja Iblis. Chol yang sedang kesulitan melawan monster-monster itu, dia berkata, terlalu banyak dari mereka yang menyerbu ke arah mereka. Kalian pergi ke sana dan bertarung. Di sisi lain terlihat Guktae dan kelompoknya yang melihat pertarungan tersebut berkata dan mengajak mereka mundur dan menghindari terlibat. Ayo pergi. Jimin yang melihat itu dia berkata jika dia tahu para bajingan itu akan melakukan itu. Hanso pun menyeringai, jadi disinilah mereka akan ikut campur. Dia pun menyuruh mereka untuk menahan Raja Iblisnya sebentar. Jimin yang mendengar itu dia terkejut, bagaimana kami harus menghentikan Raja Iblis tanpa Hanso? Di sisi lain terlihat menjadi lebih beringas. Raja Iblis itu pun mensummon sebuah tangan besar, itu dilancarkan ke arah Hanso. Namun Hanso terkejut, dikarenakan yang menahan serangan tersebut adalah Jongwook. Jongwook pun berkata pada Hanso jika mereka tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Cepat selesaikan ini dan kembali. Sebelum Hanso meninggalkan mereka, dia memukul mundur tangan tersebut lebih dahulu. Di sisi lain terlihat anggota yang bersama dengan Guktae, dua orang di depan berdiskusi. Jika ada begitu banyak orang dan monster yang terjerat, hingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di depan, salah satunya bertanya, apa tidak masalah bagi kita menunggu di sini? Yang lain berkata jika bukankah sebaiknya kita setidaknya membantu sedikit untuk mengulur waktu. Namun setelah perkataannya seseorang menikam dari belakang yang membuatnya memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Itu membuat An Hyun terkejut karena orang tersebut tiba-tiba terjatuh. Apa yang kau lakukan? Tanyanya pada Guktae. Guktae dengan ekspresi psikopatnya menjawab, kita harus menyerang saat mereka lengah, seperti sekarang, saatnya untuk membereskan mereka, dan semua pasukan khusus itu menyerbu ke depan. Itu membuat An Hyun terkejut, apa kau pikir kami hanya akan menerima ini? Apa yang kalian lakukan? Dia pun menyuruh semua anggotanya untuk menyerang balik. Namun Guktae berkata jika dia sudah menyiapkan untuk hal itu. Salah satu anggota An Hyun berkata dengan terbata, aku tidak bisa bergerak. Itu membuat An Hyun terkejut. Setelahnya mereka dihajar habis-habisan oleh pasukan khusus. Monark, apa yang terjadi? Dasar pengkhianat. An Hyun yang melihat itu berkata dengan wajah pucat, pertarungannya bahkan belum berakhir. Kalau begini, kita semua akan mati. Kau dan klanmu juga tidak akan keluar hidup-hidup. Tidak masalah, jawab Guktae. Lagi pula mereka hanyalah sampah untuk memenuhi rank. Mereka semua akan memilih mati demi Monark. Mendengar itu membuat An Hyun semakin pucat. Monark. Siapa yang dia bicarakan? Guktae pun berkata seraya menyerang. Saatnya bagimu untuk menghilang juga. Dentang. Namun serangan itu dihalang oleh sesuatu. An Hyun yang hampir berada di kematian dia ketakutan. Tiba-tiba Hanso muncul dan berkata, akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu ya, taktik kotormu tidak berubah sedikit pun. Guktae yang melihat Hanso menghalanginya dia sangat marah, kenapa orang yang seharusnya menangani Raja Iblis berkeliaran di belakang, sudah terlambat bagimu untuk ikut campur sekarang. Para pasukan khusus pun bergerak, itu mengepung Hanso. Hanso bergumam, dia akhirnya menunjukkan dirinya, Monarch of Disguise, jejak dari Black Monarch. Pion buangan yang harus aku eliminasi di dalam tutorial dengan cara apapun. Guktae pun berkata, Kang Hanso, meski kami tidak bisa mengalahkanmu, jika kami bisa menahanmu, Raja Iblis akan segera membunuh yang lainnya.
Aku telah siap untuk dikorbankan, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu denganku. Hanso pun merespon, kau sepertinya salah paham tentang sesuatu, aku tidak kemari untuk menghalangimu, aku datang untuk membuat pengajuan. Dengan tersenyum Hanso bertanya, bagaimana menurutmu? Apa kau akan mendengarkanku? Lagi pula kali ini bukan tawaran yang buruk, Guktae. Dia terdiam dan tak langsung menjawab. Scene berpindah di tempat pertarungan semua orang, bom. Ledakan terus bergema, terlihat Han Cheol yang sudah bergetar tubuhnya. Dia berkata, Kang Hanso, kapan kau kembali? Saat kelengahannya tersebut, monster pun menyerangnya. Cheol dia mengutuk kesialannya yang melamun, namun di saat tersebut juga Hanso sudah kembali dan melompat ke pertempuran, dan langsung menerjang ke monster tersebut, dan langsung mengikat mulut monster tersebut. Dengan memperkuat tarikannya dia menghancurkan monster tersebut. Xia yang melihat Hanso kembali dia bertanya kemana saja Hanso sepanjang waktu ini. Hanso pun menjawab jika dia membuat persiapan untuk selanjutnya. Apa? Itu membuat Xia terkejut. Terlihat Jimin yang terpental dari pertarungan. Cheol yang melihat itu dia berteriak memanggil Jimin. Di sisi Raja Iblis dia berkata ini jadi membosankan. Terlihat tangan besar itu beresonansi dengan gerakan tangan Raja Iblis itu sendiri. Itu langsung menyerang ke arah Hanso. Setelah Hanso menghindari serangan tersebut, Hanso menyerang dengan rantainya, itu diarahkan tepat ke Raja Iblis tersebut. Raja Iblis yang meremehkan lawannya itu pun terikat oleh rantai tersebut. Dia menjerit berteriak, dengan sangat marah dia menggertakkan giginya, beraninya kau. Raja Iblis yang terikat dia mengeluarkan energi jahat di sekitarnya. Mereka yang ingin bergerak dihentikan Hanso. Cheol pun bertanya, kenapa kau menghalangi kami? Hanso tidak menjawab. Tidak lama setelahnya ketika energi yang dikeluarkan Raja Iblis itu memadat seperti meteor, itu dilancarkan ke arah mereka. Hanso pun menghadang serang tersebut hingga membawanya, itu membuat ledakan. Mereka yang mengetahui Hanso berada tepat di ledakan tersebut berteriak memanggilnya, Kang Hansu.